당신 나 좋아하잖아. 솔직히 말하면 나도 당신 좋아하는 건 넉넉하지 않아. 여기 내려오고 수입이 한 푼도 없었잖아. Hai guys, kembali lagi. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film dari Korea dengan judul The Kind Wife. Film ini rilis pada tahun 2016, menceritakan tentang sepasang suami istri yang memilih tinggal di sebuah pedesaan. Awalnya sepasang suami istri ini hidup begitu romantis, hingga di suatu ketika datanglah seseorang di dalam rumah tangga mereka. Lalu apa yang bakal terjadi? Wanita itu bernama Huai. 저 렌터가 안녕하세요. 두 사람 길이 엇갈렸나 보다. Di sini Huai tampak seperti orang yang tidak mengenal Taejon. Ia juga mengatakan alasan ia berada di pedesaan agar ia mendapatkan inspirasi saat berada di sana. Dan tentu saja Taejon yang sudah mengenal Huai, ia tahu bahwa si Huai ini berbohong kepada mereka. 없으시다네요. 저도 뵌 적 없어요. 당신이 아니라서 다행이다. Lalu di saat Wei yang baru saja mandi, ia didatangi oleh si Taejon. Taejon meminta agar Wei ini segera pergi dari sana dan tidak usah mengusik rumah tangga mereka. Namun semua itu tidak sesuai apa yang diinginkan Taejon. Ya bagaimana tidak, si Wei ini malah mencopot handuknya, yang membuat Taejon tidak bisa menahan gejolak si Joninya. Dan akhirnya di malam itu juga terjadilah permantapan antara Taejon dan Huai. 재미없어.
Esok malamnya di saat mereka sedang makan bersama, Taejon ini kembali meminta Hwai untuk pergi dari sana. Namun Hwai yang begitu mencintai si Taejon, tentu saja tidak mau pergi dari Taejon. Dan terlihat di sini Hwai yang begitu terobsesi terhadap Taejon walaupun usia mereka terpaut cukup jauh. Nah, keesokan harinya Taejon mengantarkan Seon ke tempat Jaerim bekerja. Nah, di sana terlihat si Jaerim ini begitu antusias mengajarkan soal seni berkayu kepada Seon. Dan terlihat juga Jaerim ini memang pria yang baik-baik. 원래 처음엔 다 어설퍼요. 자, 해봐요. Dan saat Jaerim mengantarkan Seon pulang, terlihatlah si Hwai ini memandangi mereka dari atas. Dan terlihat juga Hwai ini memiliki sebuah rencana. Rencana apa tuh? Kemudian di malam harinya datanglah Hwai ke tempat Jaerim. Di sana ia memberikan ide agar Jaerim ini menggoda Seon. Karena ia tahu bahwa sebenarnya si Jaerim ini diam-diam menyukai Seon. Dan kalau itu berhasil, ia akan memberikan sejumlah uang kepada Jaerim. Jadi intinya si Hwai ini ingin rumah tangga Seon ini hancur dan mereka bercerai. Agar ia bisa memiliki Taejon sepenuhnya. Waduh, licik juga nih. 그렇게라도 해야 이혼할 사람이거든. 미안함, 죄책감 그런 거 없어. Pagi harinya Seon bertanya kepada Hwai mengenai novel apa yang sedang ia garap. Lalu Hwai mengatakan novelnya ini bertemakan perselingkuhan. Mendengar kata perselingkuhan membuat ekspresi dari Seon ini berubah drastis. 불륜에 관한 사랑 얘기야. Dan ia langsung diingatkan dengan kejadian di masa lalu, di mana dulu ia mengalami keguguran di saat ia akan memberitahu bahwa ia sedang hamil kepada suaminya itu. Kemudian sepulang dari rumah sakit, saat ia akan menceritakan semuanya kepada Taejon, ia mengurungkan niatnya untuk memberitahu ke suaminya, karena ia mengetahui bahwa suaminya itu telah berselingkuh. Hal itu terlihat dari luka cakar di punggung suaminya tersebut. Nah, jadi si Seon ini tahu kalau suaminya itu berselingkuh, tapi tidak tahu dengan siapa. Namun ia juga tidak mengatakan kecurigaannya kepada suaminya itu. Malah ia hanya bersikap santai saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Malam harinya Seon terbangun dari tidurnya, karena ia merasa suaminya itu belum pulang. Lalu dari jendela ia melihat Hwai yang berjalan keluar rumah sendirian. Seon berpikir mungkin si Hwai ini pergi mencari inspirasi di malam itu untuk novelnya. Kemudian Seon menelpon suaminya dan menanyakan kabar suaminya itu, kenapa ia belum pulang juga. Nah, di sini Taejon ini malah mengatakan ia sedang ada urusan lain di luar dan akan pulang agak larut malam. 장호 씨한테 안부 전해줘. 그럴게. Setelah itu Seon ini karena sumpek di dalam rumah, ia juga pergi keluar untuk mencari udara segar. Di tengah sedang asik-asik berjalan, ia sedikit aneh saat dia melihat pakaian Hwai yang tercecer di jalan. Lalu ia mendengar suara yang mantap. Ya, kalian tahu maksud gue suara apa. Lantas ia mengikuti sumber suara tersebut. Dan alangkah terkejutnya si Seon ini. Ternyata di dalam semak belukar itu suaminya dengan Hwai sedang asik bermantap-mantap pastinya. Lantas hal itu membuat ia sedih dan lalu kembali pulang. Kasihan si Seon. Namun sama seperti dulu, Seon ini tampak biasa-biasa aja walau ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau suaminya sedang berselingkuh. Kemudian Seon ini menyibukkan dirinya dengan berbagai macam aktivitas. Ia juga pergi ke tempat Jaerim untuk mengasah skillnya berkayu. Lalu saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba si Jaerim ini mengutarakan perasaannya terhadap Seon. Dan tentu saja Seon terkejut mendengar hal itu. 울 거라면 나랑 연애할래요? 내가 연애하자고.
Tetapi di sini Jairim mengatakan demikian karena ia telah melakukan kesepakatan dengan Wei. Lalu Seon yang memang tidak menyukai akan hal perselingkuhan, ia langsung pergi dari sana meninggalkan Jairim. Di malam harinya terlihat mereka berempat sedikit canggung di saat mereka makan bersama di pekarangan rumah Taejon dan Seon. Dan hal ini berlangsung beberapa hari. Singkat cerita, Seon ini terlihat begitu frustasi akan apa yang terus ia dapati. Lalu ia menghubungi Jairim untuk bertemu. Nah, mulai nih. Dan si Seon ini terlihat berlari sambil menangis ke arah tempat Jairim bekerja. Sesampainya di sana, Jairim telah mendapati Seon yang sudah berada di balik pintu. Tiba-tiba Seon ini ingin berselingkuh dengan Jairim di tempat itu juga. Pokoknya mau selingkuh gitu. Namun dikarenakan memang si Jairim ini pemuda yang baik-baik, ia pun segera menenangkan Seon yang bersedih itu. Sok-sokan lu. Lalu di malam itu juga, di saat Jairim mengantarkan Seon pulang, ia berkata jujur bahwa semua yang ia lakukan itu karena ajakan dari si Wei. Mendengar hal itu membuat Seon terkejut dan tampak marah dengan Wei. 당신 5천짜리라고 이 바보 같은 여자야. Apalagi ia melihat suaminya itu memiliki cakaran lagi di punggungnya. Waduh, nambah bekasnya. Dan ia pun berkesimpulan bahwa waktu di kota dulu suaminya ini berselingkuh dengan Wei juga. Asik nih. Sementara itu, Wei pergi ke tempat Jairim. Ia begitu kesal dengan Jairim karena telah membatalkan rencananya. Karena begitu marah sehingga ia mencoba melukai tangannya dengan benda yang tajam. Di tempat lain, Seon tampak sudah tidak seperti biasa lagi. Terlihat dari wajah Seon. Di malam itu juga ia menanyakan perselingkuhan suaminya itu dengan Wei. Namun di saat itu juga si Taejon ini mendapat kabar bahwa Wei masuk rumah sakit. Hal itu membuat dia tidak menghiraukan perkataan dari istrinya. 그만하자. 피곤하다. Dan ia langsung segera pergi dari rumah itu. Tapi tiba-tiba Taejon terjatuh karena ia telah ditusuk dari belakang oleh Seon. Anehnya wajah si Seon ini hanya biasa-biasa aja. Begitupun saat dia membersihkan bekas luka yang berceceran. Dan ternyata Taejon ini masih hidup. Ia dimasukkan ke sebuah peti kayu oleh Seon. Dan anehnya lagi, Seon ini entah mengapa telah berubah menjadi seorang kayak... Lalu adegan memperlihatkan masa lalu Seon yang begitu kelam. Ia dulu sering sekali oleh ayah tirinya sewaktu ia masih kecil. Dan si ini berawal saat ia dan ayah tirinya sedang memancing. Kemudian entah mengapa ayah tirinya ini mengalami serangan jantung. Bukannya menolongnya, ia malah menenggelamkan ayahnya tersebut. Jadi intinya sifat Seon yang udah lama hilang ini bangkit lagi. Kemudian scene kembali ke Seon. Seon yang kini telah menjadi si... Ia mengambil handphone milik Taejon. Dari handphone milik Taejon inilah ia mengetahui bahwa Wei berada di rumah sakit. Lalu ia merencanakan sesuatu. Seon memberikan handphone milik suaminya itu kepada Jairim. Dan ia pun pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit kita baru mengetahui kenapa si Wei ini begitu tergila-gila kepada Taejon. Karena dulu sewaktu masih kecil, Taejon sering mengunjunginya, dikarenakan ayah dari Wei ini telah meninggoy. Nah, si Taejon inilah yang selalu menghibur Wei. Oleh karena itulah si Wei ini begitu terobsesi dengan Taejon. 그 사람은 너한테 안 와.
Setelah bercerita itulah ia yakin bahwa si Taejon ini lebih mencintainya daripada Seon. Sehingga untuk membuktikannya, ia segera menelpon Taejon. Tetapi ia mendapat pesan dari Taejon bahwa ia tidak mencintainya lagi dan menyuruhnya pergi dari hadapannya. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui, itu bukanlah balasan pesan dari Taejon, melainkan dari Jaerim. Hal itu tentu saja juga membuat Hwae begitu frustasi. Kemudian saat keluar dari parkiran, tiba-tiba dari atas, Hwae ini menjatuhkan dirinya sendiri dan menimpa mobil Seon. Namun lagi-lagi Seon terlihat biasa aja, karena ia menganggap hal ini pantas Hwae dapatkan. Karena ulah dari Hwae inilah ia kehilangan keluarganya beserta bayi yang ia kandung dahulu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Seon tampak biasa aja menjalani kehidupan kesehariannya. Dan di sini kita dikejutkan karena Taejon telah dikubur hidup-hidup oleh Seon di halaman rumahnya sendiri. 영원히 배신하지 않을 거야. 사랑해. Dan film The Kind Wife ini pun tamat. Oke guys, itu lalu cerita film dengan judul The Kind Wife. Gimana nih filmnya menurut kalian? Dan langsung gue kasih linknya di sana. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.